Perhatikan, ini bukan bajak laut yang naik kapal, melainkan seorang pandu kapal yang memandu kapal sandar dengan aman. Juga dikenal sebagai penuntun kapal. Diskusi di internet tentang pandu kapal. Sebagian besar membahas gaji tahunan yang mencapai jutaan dan kehidupan yang glamor. Menarik banyak pemuda untuk bercita-cita menjadi seorang pandu kapal. Namun, apakah sebenarnya gaji pandu kapal semewah yang dikabarkan orang luar? Sambil bercita-cita menjadi pandu kapal, apakah benar-benar memahami risiko yang dihadapi? Jika ingin menjadi seorang pandu kapal, keterampilan apa saja yang perlu dimiliki? Mari kita bicarakan terlebih dahulu tentang masalah pendapatan pandu kapal. Sebenarnya, pendapatan pandu kapal tidak semewah yang dibicarakan orang luar. Mengambil contoh dari negara kita, jumlah pandu kapal kira-kira sekitar 2.400 orang. Dari 2.400 orang tersebut, dibagi menjadi pandu kapal senior, pandu kapal tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, serta asisten pandu kapal. Berbagai tingkatan pandu kapal memiliki perbedaan pendapatan yang signifikan. Ada yang mencapai gaji tahunan 1 juta, tetapi jumlahnya tidak banyak. Dan mereka umumnya adalah pandu kapal senior. Gaji bulanan rata-rata untuk pandu kapal asisten dan pandu kapal tingkat 3 sekitar 10.000. Namun jika tidak membedakan tingkat pandu kapal, jika hanya dibedakan berdasarkan profesi, pendapatan tahunan rata-rata berkisar sekitar 300.000. Banyak orang mungkin akan mengatakan, pendapatan tahunan rata-rata 300.000 sudah dianggap sebagai pekerjaan yang luar biasa. Mari kita lihat lagi syarat seleksi pandu kapal dan faktor risiko. Pandu kapal, seperti namanya, adalah seseorang yang memegang sertifikat kualifikasi. Dipekerjakan di perairan tetap. Seorang teknisi maritim yang memandu kapal. Secara sederhana, mirip dengan petugas parkir di tempat parkir. Tetapi persyaratannya lebih kompleks. Fungsi dasarnya selain bertindak sebagai kapten sementara, memandu kapal asing untuk berlabuh dengan aman di pelabuhan kita, juga mewakili kedaulatan negara. Kapal asing yang masuk dan keluar dari pelabuhan kita harus dipandu oleh pandu kapal dari negara kita. Dari arti harfiahnya tidak sulit untuk dipahami. Untuk menjadi seorang pandu kapal, ambang batasnya cukup tinggi. Tidak hanya harus memiliki penglihatan yang baik dan wajah yang proporsional. Tinggi badan harus di atas 1,7 meter dan harus lulusan jurusan pelayaran. Bahasa Inggris harus mencapai level 6 ke atas. Dulu, kebanyakan diambil dari siswa-siswa terbaik dari Akademi Pelayaran. Namun sekarang, banyak diambil langsung dari awak kapal jarak jauh. Diperlukan setidaknya 3 asisten. Mengambil contoh dari syarat seleksi pandu kapal di Provinsi Taiwan, China. Ujian dibagi menjadi 2 jenis, A dan B. Metode ujian termasuk ujian tertulis, ujian lisan, dan tes kebugaran. Materi ujian tertulis mencakup pengetahuan pelayaran dan pengoperasian kapal, termasuk tetapi tidak terbatas pada astronomi pelayaran dan geografi pelayaran. Banyak aspek lainnya seperti meteorologi pelayaran dan oseanografi. Harus mampu menguasai peta pelayaran, tabel pasang surut, dan pengoperasian kapal, termasuk peraturan pandu kapal, posisi jalur pelayaran, kedalaman air, arah arus, dan lainnya. Misalnya, saat menggunakan pasang surut untuk masuk dan keluar pelabuhan, pandu kapal harus menghitung tinggi pasang dan waktu pasang dengan akurat. Di beberapa pelabuhan besar, perbedaan pasang surut kadang-kadang bisa mencapai beberapa meter. Pandu kapal harus mengatur secara akurat syarat kapal berdasarkan perubahan pasang surut, untuk memastikan kapal dapat melintasi daerah dangkal dengan aman. Ini memerlukan akumulasi pengetahuan maritim yang mendalam. Dan dalam tes fisik, karena pandu kapal perlu memanjat tangga kapal besar, ujian mensyaratkan peserta untuk memanjat tangga kapal setinggi 3 meter tanpa alat dalam 60 detik. Melalui video kita bisa melihat, proses memanjat tangga kapal tidaklah mulus, melainkan penuh tantangan dan kekuatan keseimbangan yang kurang. Atau orang yang takut ketinggian akan kesulitan menyelesaikannya. Oleh karena itu, pandu kapal dalam pekerjaan mereka menghadapi tingkat risiko yang sangat tinggi. Dianggap sebagai profesi terseram ketiga di dunia. Saat pandu kapal bekerja di laut, mereka sering menghadapi cuaca buruk, seperti angin kencang, hujan deras, kabut tebal, dan lain-lain. Dalam cuaca angin kencang, kapal akan bergoyang hebat. Pandu kapal mungkin akan terjatuh dan terluka akibat guncangan kapal. Misalnya, saat menghadapi angin kencang, sudut guncangan kapal dapat melebihi 30 derajat. Dalam situasi ini, pandu kapal sangat sulit untuk menjaga keseimbangan. Terjatuh ke dalam air adalah keadaan yang umum. Bahkan bisa terlempar ke dinding kapal. 2 kapal bertabrakan, mengakibatkan patah tulang, gegar otak, dan cedera serius lainnya. Cedera semacam itu pada pandu kapal. Setiap pelabuhan umumnya mengalami kejadian seperti itu beberapa kali dalam setahun. Sementara cuaca berkabut dapat sangat mempengaruhi visibilitas. Pandu kapal perlu mengandalkan penglihatan dan perangkat seperti radar untuk memandu kapal masuk atau keluar pelabuhan. Ketika visibilitas sangat rendah, misalnya, visibilitas kurang dari 50 meter, kesulitan pandu kapal dalam menentukan posisi kapal dan rintangan di sekitar meningkat pesat. Ini seperti meraba-raba dalam kegelapan. Kapal dengan mudah dapat bertabrakan dengan kapal lain atau terjebak di karang, sehingga dapat menyebabkan kecelakaan laut yang serius. Selama proses memandu kapal, juga mungkin menghadapi berbagai situasi mendadak, seperti kerusakan mesin utama, kemudi tidak berfungsi, del. Pandu kapal perlu membuat respon darurat yang tepat dalam waktu singkat. Ketika mesin utama kapal tiba-tiba berhenti bekerja,
Kapal akan kehilangan daya mengapung akibat arus air dan angin. Pandu kapal harus cepat menilai arah dan kecepatan apung kapal. Mengambil tindakan seperti menjatuhkan jangkar untuk mencegah kapal bertabrakan dengan benda lain. Situasi darurat ini menuntut pandu kapal memiliki kualitas mental yang baik dan pengalaman yang kaya. Jika tidak, jika ditangani dengan buruk, akan mengakibatkan konsekuensi serius. Jika pandu kapal melakukan kesalahan serius selama praktik, sangat mungkin akan mempengaruhi seluruh karirnya. Setelah memahami semua ini, apakah semua orang masih menganggap pandu kapal adalah pekerjaan yang luar biasa?